Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di sini kami dari kelas R2E, kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang tugas-tugas dan hukum perkembangan dan pertumbuhan remaja. Kelompok 4 terdiri dari Airunisa, Laila Fitrah, Nilam Dwi Apriliani, dan Syifa Kotrun Aulia. PPT ini telah dibuat oleh Laila Fitrah dan diedit oleh Hairunisa. Selanjutnya, saya, Nilam Dwi Apriliani, selaku moderator, akan menjelaskan materi bersama teman saya, Syifa Kotrun Aulia. Agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Syifa, yaitu tentang tugas-tugas dan perkembangan. Kepada Syifa, saya persilahkan. Tugas-tugas perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Pada jenjang kehidupan remaja, seseorang telah berada pada posisi yang cukup kompleks, di mana ia telah banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Dewasa dari segi hukum yang berarti seseorang telah dapat dikenai aturan-aturan hukum atau telah harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, jenis tugas perkembangan remaja itu mencangkup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa yang intinya bertolak belakang dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangan sosio-psikologis. Havigers, Garrison, tahun 1956 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja, yaitu 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. 2. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. 3. Menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. 5. Mencapai kebebasan ekonomi. 6. Memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga negara yang kompeten. 9. Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan 10. Menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan remaja. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan remaja, yang pertama ada hukum cephalokadal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik manusia dimulai dari kepala ke arah kaki. Hal ini sudah terlihat jelas pada pertumbuhan prenatal, yaitu pada janin. Yang kedua, ada hukum proksimodistal. Hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik yang berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat itu seperti ada jantung, hati, dan alat-alat pencernaan. Mereka lebih dulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Hukum yang ketiga yaitu ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus, di mana terjadinya proses diferensiasi seperti dikemukakan oleh Wemer. Anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan, daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Ia akan sedikit demi sedikit membedakan rangsangan tertentu dengan reaksi yang berlainan. Yang keempat, ada perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Contoh penahapan dalam perkembangan manusia itu antara lain ada masa pralahir, masa jabang bayi antara 0 sampai 2 minggu, masa bayi yaitu 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak-anak prasekolah atau 1 sampai 5 tahun, masa sekolah atau masa sekolah dasar yaitu ada usia 6 sampai 12 tahun, masa remaja 13 sampai 21 tahun, masa dewasa, umur 21 tahun sampai 65 tahun, dan yang terakhir ada masa tua, yaitu 60 tahun ke atas. Hukum yang kelima yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Dalam praktik, sering terlihat dua hal sebagai petunjuk keterlambatan pada keseluruhan perkembangan mental.
yaitu pada perkembangan kemampuan fisik dan kemampuan berbicara. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada saat itu, terlihat jelas adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan, yang kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Materi selanjutnya yaitu remaja, karakteristik pertumbuhan dan perkembangannya. 1. Remaja menurut hukum. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Masa fisik pada remaja berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi pada anak wanita atau mengalami mimpi basah pada anak pria. Masa 2 tahun ini dinamakan masa pubertas. 3. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Salah satu ciri remaja di samping tanda-tanda seksualnya adalah perkembangan psikologis dan pada identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Yang keempat, batasan remaja menurut WHO. Ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih relatif mandiri. 5. Kondisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum, untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan beberapa pertimbangan yaitu, usia 11 tahun pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak dan sudah akil balik. Usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal dan status perkawinan sangat menentukan. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan dan pemenuhannya. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menuju ke jenjang kedewasaan, kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kebutuhan itu timbul disebabkan oleh dorongan-dorongan atau motif. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder. Mengapa manusia berperilaku? Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Adanya kebutuhan diri seseorang, maka akan muncul motivasi atau penggerak, sehingga manusia itu berperilaku agar tujuan tercapai dan individu mengalami kepuasan. Jadi, alasan kenapa manusia berperilaku itu agar tujuannya tercapai dan juga mengalami kepuasan. Terus, kebutuhan dasar manusia. Di sini, pada bayi, perilakunya didominasi oleh kebutuhan biologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan diri. Kebutuhan ini disebut deficiency need, artinya kebutuhan untuk pertumbuhan dan memang diperlukan untuk tetap hidup atau survival. Remaja sebagai individu atau manusia pada umumnya juga mempunyai kebutuhan dasar tersebut. Secara lengkap, kebutuhan dasar individu dapat digambarkan sebagai berikut dalam deskripsi dan karakteristik yang dijelaskan Lindgren tahun 1980. Dalam deskripsi itu ada 4. Yang pertama ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang terkait dengan pengembangan diri yang lebih rumit dan bersifat sosial. Yang kedua ada kebutuhan untuk memiliki. Ya, setiap individu itu udah pasti ada rasa ingin memiliki terhadap sesuatu, baik bentuk barang maupun yang lainnya. Dan yang ketiga ada kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Nah, kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang ini sangat dibutuhkan dalam setiap individu. Udah pasti, nggak mungkin enggak. Karena jika setiap individu mendapatkan rasa perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat atau dari orang-orang tersayang, pasti mereka akan merasa lebih senang dan juga lebih semangat lagi. Apalagi nih ya, di usia sekarang
seperti kita ini yang remaja menuju dewasa atau mungkin udah masuk ke dewasa, kalian pasti sangat membutuhkan rasa perhatian dan kasih sayang dari seorang doi. Ya nggak sih? Udah pasti kan? Ya masa ya enggak? Apalagi nih ya saat ini pasti kalian sambil senyum-senyum kan? Terutama sih ya, kita sangat membutuhkan perhatian dan rasa kasih sayang itu dari orang tua, dari keluarga, dari orang terdekat, dari teman, sahabat, dan pasti doi juga, ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak mendapatkan rasa perhatian dan kasih sayang dari orang-orang sekitar, kita kayak akan merasa kesepian, merasa kayak ya sendirian gitu ya nggak sih? Udah pasti kan. Jadi kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang itu sangat penting. Dan yang terakhir, yang keempat ada kebutuhan jasmaniah, termasuk keamanan dan perhatian. Nah, di sini ada karakteristik kebutuhan yang terkait langsung dengan pengembangan diri yang relatif kompleks, abstrak, dan bersifat sosial. Kebutuhan yang terkait dengan pertahanan diri, khususnya pemeliharaan dan pertahanan diri itu, ini sangat bersifat individu. Selanjutnya yaitu kebutuhan remaja, masalah, dan konsekuensinya. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasi diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu A. Kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi, atau need of achievement, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Ada beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya, dapat diuraikan sebagai berikut. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Yang kedua, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang. Yang ketiga, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang selalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan. Yang keempat, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Yang terakhir, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja, karena merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Lalu, bagaimana usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan? Pemenuhan kebutuhan fisik atau organik merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya agar tetap tegar atau survival. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan fisik ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial seorang individu. Khusus kebutuhan seksual, yang hal ini juga merupakan kebutuhan fisik remaja, usaha pemenuhannya harus mendapat perhatian khusus dari orang tua, terutama ibu. Sekalipun kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan fisik, namun hal ini menyangkut faktor lain untuk diperhatikan dalam pemenuhannya. Pendidikan seksual di sekolah dan terutama di dalam keluarga harus mendapatkan perhatian. Program bimbingan keluarga dan bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara periodik oleh setiap organisasi ibu-ibu dan organisasi wanita pada umumnya. Untuk mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat dan mengenalkan berbagai norma sosial, amat penting dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan, seperti kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan yang lain sebagainya. Pada kesempatan ini, sekolah menyelenggarakan acara-acara tertentu seperti malam pertemuan,
atau perpisahan sekolah, ada baiknya juga anak-anak ditugasi untuk ikut mengurus atau dimasukkan sebagai panitia penyelenggara. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian Ibu Reta sebagai dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya dari kelompok 4 mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.